I mau speedrunin yang pertama coordinations. Ya ini nggak penting. Next. Pokoknya dibagi jadi dua, CNS sama PNS. Yang CNS itu terdiri dari brain sama spinal cord. Terus yang PNS itu cranial yang attached to the brain dan spinal yang attached to the spinal nerve. Attached to the spinal cord. Nih, ini spinal cordnya. Gimana cara gambar? Ya pokoknya ini sama ini, terus ini nerve-nya nanti menjual gitu. Terus ada 3. Yang pertama itu pokoknya sensori dulu. Dari sensori dia bakal menuju ke intermediate neuron, terus nanti ke motor neuron. Jadi ini tuh kayak afferent, ini efferent, terus ini tuh kayak intermediate-nya. Pokoknya sensory neuron tuh yang menerima, motor neuron tuh yang kayak ngasih efektornya, terus intermediate neuron itu yang kayak memproses gitu-gitu. Nah ini strukturnya, yang pertama ada nukleus, dendrit, di ujung-ujungnya ini akson hillock, terus di sini akson terminal, terus kalau misalnya ada myelin ya kayak gini, terus one cell itu yang ada di PNS. Kalau di CNS yang myelinated namanya oligodendrocyte. Nah dia tuh banyak mitokondria dan banyak banget endoplasmic reticulum, karena kan dia harus kayak mensekresikan kayak zat yang buat mau dikasihkan. Terus nanti kan pokoknya di ujung-ujung akson-akson ini kan dia kayak bakal ngeluarin neurotransmitter. Nah neurotransmitternya tuh kan dihasilin dari endoplasmic reticulum yang ada di sini nih guys. Nah nanti sepanjang ini kan ada sel-selnya. Ini kan bagian dari sel-selnya, dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nanti pokoknya ada protein-protein gitu. Kalau kalian membaca kinesin sama dianin yang pokoknya ngebawain dari sini ke sini gitu. Ya intinya begitu. Terus nanti di ujung baru dia dilepasin. Ini bentuk aslinya. Terus ini myelin. Jadi sebenarnya dia tuh kayak melingkar gitu. Dan ini swan cell yang tadi di PNS. Nih, ada tulisan kok CNS tuh oligodendrocytes. Dia itu kayak isolator. Jadi pas nanti dia loncat-loncat gitu, udah tau ya. Ini reflex arc. Reflex itu nggak masuk. Reflex itu dia tuh nggak, stimulusnya tuh nggak dikasih ke otak, jadi cuman ke spinal cord doang biar lebih cepat. Jadi dari ini tadi sensory neuron, terus ke intermediate neuron, habis itu ke motor neuron, ke efektornya. Nah ini tuh yang perlu diingat juga, dia tuh masuknya tuh lewat yang dorsal. Dorsal itu punggung, ventral itu yang deket sama perut. Perut ini punggung. Jadi dia tuh masuknya tuh lewat sini. Ini terus dia keluarnya ini ventral root. Terus ini sebutannya itu gray area. Gray area. Kenapa gray? Karena dia itu kayak lebih penuh dengan neuron body, sedangkan yang kuning ini tuh anggapannya tuh kayak white area, karena dia kebanyakan gray matter sama white matter karena dia kebanyakan akson. Jadi nggak terlalu kayak padat gitu. Dan kalau emang dipotong, misalnya aslinya dipotong, emang warnanya tuh kayak gray dan putih gitu. Udah ini nggak penting. Nah ini pokoknya tuh electrochemical gradientnya tuh emang kayak gini. Ini kayak nggak terlalu penting juga sih. Pokoknya kayak ini dia nyampe stabilnya tuh kayak gini gitu. Namanya resting state. Ini jadi ini ada 3 tipe. Yang satu tuh sodium potasium pump, atau enggak biasa Bu Indri sebutnya NaK pump. Dia itu kayak dia masukin 2 K plus, keluar 3 Na ke dalam. Terus ini ada potassium channel, namanya Fanny channel apa Leaky channel gitu, lupa. Terus ini ya percobaan doang, gak terlalu penting.
Pokoknya ini, dan ini penting. Ini yang merah ini resting state. Jadi mereka tuh normalnya segitu. Terus misalnya nih ada stimulus, dia naik eh, dia naik sampai sini. Terus kalau udah nyampe thresholdnya baru dia naik. Yang 3 ini namanya rising phase. Abis itu dia turun repolarization. Terus dia ada undershoot-nya karena K+-nya kebuka lebih lama di sini. Jadi dia lebih turun terus nyampe lagi ke resting state-nya. Ini namanya hyperpolarization. Hyperpol. Ini repol, yang hijau repol. Terus yang ini naik rising phase, ini depol. Jadi kalau misalnya stimulusnya tuh nggak nyampe threshold, misalnya thresholdnya tuh segini, terus stimulusnya tuh nyampe segini doang, dia bakal balik lagi. Kayak kalau misalnya ini threshold, terus ini di stimulus sampai segini, dia nggak nyampe, terus dia bakal balik lagi. Tapi kalau misalnya dia nyampe threshold kayak gini, dia bakal langsung naik gitu. Begitu intinya. Ini nggak penting, kita sampai bawah aja dulu. Pokoknya yang pertama ini resting state, sodium channelnya ketutup, potasium channelnya ketutup, terus nanti ada depolarisasi nih yang nge-stimulus Na masuk. Nah, kalau misalnya depolarisasinya ini sampai threshold, nah lebih banyak Na lagi yang masuk sampai akhirnya dia sampai atas, terus nanti yang buat nurunin itu K+-nya keluar. Jadi yang 3 ini Na into the cell, yang 4 itu K+ out of the cell. Selesai segitu. Terus ya dia tuh kayak ya kalau misalnya nih yang ini positif, terus dia kayak negatif, terus nanti dia bakal stimulus yang kan ini negatif, dia bakal stimulus yang ini buat positif, terus buat atasnya negatif, dan pokoknya dia makanya itu yang ngebuat action potentialnya tuh ditransmit sampai ujung. Nah ini bedanya, kalau ini tuh intensitas stimulusnya lebih tinggi, ini intensitas stimulusnya lebih rendah. Speed of conduction, pokoknya ya tadi myelin ngebuat action potential dari sini loncat ke sini. Jadi dia nggak perlu jalan, dia loncat. Jadi lebih cepat. Begitu, kayak gini. Terus ini perbandingannya nih, diameter of unmyelinated, yang ini myelinated, bacanya ini kayak conductivity-nya. Pokoknya kayak buat unmyelinated, nah ini sampai 1000 ya. Kayak buat sampai 1000 tuh dia naik conductivity-nya dikit banget, sedangkan yang myelinated yang nambah cuman sedikit doang, itu dia langsung kayak langsung linear ke atas gitu kan. Nah, jadi tuh kayak ngebuat impulsnya tuh ditransmit lebih cepat. Dan ini juga penting, kalau diameternya naik itu impulsnya lebih cepat. Impuls lebih cepat ditransmit. Terus ini masuk ke taste buds dan lain-lain. Ada 2 tipe cells buat ini. Yang pertama itu dia specialize. Yang ini dia specialize, dia ngebuat synaptic vesicles yang bakal stimulate sensory neuron, atau enggak dia bakal jadi sensory neuron tersendiri, cuman dia kayak ngebuat penjuluran gini buat jadi reseptor. Yang ini bedanya, dia specialized sel biasa tapi dia spesialisasi, terus nanti bakal ngasih ke neuron, sensory neuron, atau enggak sensory neuron terus itu sendiri yang menjadi reseptornya. Dan ini contohnya tuh di papila di lidah, atau kita sebut taste buds, dan dia tuh punya banyak sel ini. Nanti kalau belajar lebih dalam lagi nih, kayak ada sel-sel masing-masing, kayak ada type 1, 2, 3 yang bisa ngerasain pahit, manis, umami, dan lain-lain. Pokoknya beda-beda sel ini, kayak beda-beda ngasilin persepsi beda rasa. Dan kayak di bagian lidah itu tuh nggak rata, kayak misalnya kita tuh bisa lebih ngerasain pahit tuh di belakang lidah atau di depan lidah, gue lupa. Pokoknya kayak di lidah tuh kayak nggak merata gitu loh. Ya intinya kalau misalnya nih di makanan kita ada garam nih, Na masuk, dia tuh bakal jadi stimulus buat sel ini masukin Ca2+, dan Ca2+ ini bakal stimulate vesicle di sini buat keluar, dan ini bakal stimulate untuk ngasih stimulasi ke otak. Terus ntar di otak kita, oh ini makanan asin nih, kayak gitu. Nah ini lebih kompleksnya lagi.
Misalnya nih molekulnya gula, berarti ini sel reseptor gula. Nah, gula ini bakal bind sama ini sweet receptor. Nah, makanya tuh ada molekul-molekul yang misalnya kayak apa ya? Fruktos atau bukan sukros. Pokoknya ada salah satu isomer dari gula dan tidak terasa manis karena dia enggak bind sama sweet receptor. Padahal nanti di badan dia tuh bekerjanya sama kayak gula gitu, naikin sugar level. Kayak starch, contohnya starch. Tapi kalau kita makan tepung gitu itu nggak kerasa manis kan, karena dia tuh terlalu besar untuk masuk ke reseptor ini. Nah, ini tuh namanya second messenger. Pokoknya ini kayak second messenger gitu kan. Ini namanya amplification. Signal amplification or something gitu. Pokoknya kayak dia pakai relay kayak misalnya lu lari terus kayak harus ngasih ke orang estafet gitu. Nah, dia pertama ke G protein namanya, terus fosfolipase C, terus PIP2 ini bakal ngasihin IP3. Kayaknya kalian cuma perlu hafalin IP3 karena ya udah ini intinya itu bakal difusi ke retikulum endoplasma, dan retikulum endoplasma ini bakal ngeluarin Ca2+. Dan Ca2+ ini bakal menstimulasi sodium channel biar Na masuk. Begitu, Deng. Nah, ini beda. Jadi ini strength of stimulus. Kalau stimulusnya nggak mencapai threshold, dia bakal lurus aja gitu. Dia nggak bakal ngebikin aksi potensial. Tapi kalau misalnya nih udah nyampe threshold, dia bakal bikin. Kalau thresholdnya dinaikin lagi, itu dia bakal makin cepat. Tapi kenapa ini stagnan? Karena aksi potensial tuh punya refractory period. Jadi dia kayak harus ada waktunya gitu. Nggak bisa dia terus-terusan kayak kalau dia pokoknya ada maksimalnya lah, kayak gini maksimal gitu. Kayak dia kalau nggak ada maksimalnya nanti dia naik terus dong, kayak jadi naik gitu kan, dan ini nggak boleh terjadi. Makanya ini di sini tuh stagnan. Nggak tahu ditanya atau enggak, tapi ya itu kenapa stagnan. Terus ini namanya synaptic cleft. Ini tempat ya pokoknya Ca2+ masuk terus ngeluarin vesicle terus ke synaptic cleft. Ini kayak jaraknya itu sangat kecil. Biar apa? Biar neurotransmitter di sini nggak keluar gitu. Jadi dia gambar kayak bener-bener kayak gini gitu loh. Kayak bener-bener biar kayak dia nggak keluar gitu, biar masuknya tuh ke sini gitu kan. Terus ada dua jenis synapse, itu electrical sama chemical. Kalau chemical tuh yang kayak gini, dia ngeluarin vesicle berisi kayak chemical neurotransmitter. Kalau electrical dia langsung set gitu. Ya gini, nanti Ca masuk, bikin vesicle, dia endositosis keluar, terus ke sini, terus ligand gated channel. Nah, ini nih, dia tuh ngebuat Na. Ini gimana caranya kalau ada di stimulus tuh kenapa bisa ditransmit. Jadi ini ligand neurotransmitternya itu bind sama ligand gated channel, dan Na masuk dan K+ keluar. Ini ngebuat Na di dalam sel tinggi dan K+ di luar sel tinggi. Dan ya pokoknya gitu. Nah, makanya nanti kan aksi potensial kan gambarnya kayak gini kan. Dan ini kan Na out ganjing. Na in K+ out. Ini apa dah? Kok ada ginian? Ya, pokoknya iya K+. Kok gue jadi lupa, Cok. Oke, iya. Jadi Na-nya bakal masuk, terus K+-nya bakal out. Kayak pas di sini. Action potential, Na-nya masuk, terus K+-nya out. Jadi abis itu ini bakal diterusin sepanjang aksonnya. Begitu. Selesai.
Terus tadi kan ini yang ngomongin chemical synapse kan, dan chemical synapse ini ngeluarin lebih dari 40 jenis neurotransmitter yang itu kayak dibagi jadi noradrenalin dan acetylcholine. Pokoknya ada banyak jenis. Salah satu yang paling famous tuh GABA yang ada di brain. Dan kalau yang ACH itu namanya cholinergic synapse, yang ngeluarin neurotransmitter ACH itu namanya cholinergic synapse. Biasanya kalau yang bukan tuh kita sebutnya non cholinergic synapse. Ya intinya sama sih kayak tadi, CA masuk, vesikel keluar, dan ini biasanya sih ke yang kayak otot-otot gitu sih. Ya pokoknya begini gambarnya. Habis itu ini fungsinya untuk integrasi itu melanjutkan, terus ini ensuring one way, jadi dia nggak kebalik, terus buat ngegabungin nerve dan buat memory and learning di otak coy. Terus ini 3 jenis muscle, ini striated atau biasanya tuh buat otot rangka, terus kardiak ya buat jantung, dan smooth muscle buat organ-organ. Ya seperti yang kita tahu kalau ini ada stripes, ini nggak ada karena stripesnya ini kan dibuat dari aktin dan myosin. Sedangkan smooth muscle itu mekanismenya beda, dia bukan kayak tarik menarik gitu loh. Ini satu ini dia kan bentuknya kayak gini kan, kayak gini, dia uninucleated, cuma ada satu. Ini juga uninucleated tapi dia digabungin sama intercalated disc, jadi kayak kalau ada kayak gini misalnya, terus ada sel kayak gini itu intercalated disc. Terus ini juga sebenarnya satu sel cuman dia join, satu nukleus tapi dia join. Kalau ini multinucleated karena dia sebenarnya gabungan. Terus ini unbranch, ini branch, ini unbranch. Terus ini pokoknya kalau kontraksi dia tuh, you tau gak sih kayak dulu kayak kita ada kayak yang bola itu, tapi kan ini bentuknya kayak gini, dan dia bakal kayak jadi ya begitu coy. Dia kayak kalau misalnya ada bola yang stress ball ini terus kita pencet, dia bakal kayak begitu, kayak ngebentuk jendol kayak gini. Gitu lah ya intinya, ngerti lah ya semoga. Myofibrils itu tuh kayak apa sih, sel aktin dan myosin gitu loh, ya ini nggak ngebentuk, pokoknya dia aneh sendiri. Nah karena dia kan juga dikontrol sama nerves kan. Iya dia autonom. Kok autonom? Enggak, bukan autonom, dia diatur sendiri. Ini yang otonom, yang diatur kita begitu. Terus ini jenis-jenisnya, ini nggak penting. Ini pokoknya kayak gini, kayak gini. Udah males. Nah ini hafalin coy, ini A band, ini I band. Kok ini cok? Terus ini I band, terus ini Z karena nanti kayak kalau aslinya dia kayak bentuk Z gitu. Ini Z, ini Z line. Ini I, ini A, terus ini H. Gitu lah ya. Ini cara kontraksinya, pokoknya nanti myosin bakal nempel. Terus dia butuh ATP buat hidrolisis ini. Jadi pokoknya pakai 2 ATP kalau nggak salah ya. Dia pertama ngebuatin myosinnya tuh penuh dengan energi ADP gitu. Terus dia nempel, terus nanti ditambahin ATP lagi, habis itu dia lepas. Makanya ada orang mati, terus dia bakal mengalami rigor mortis. Karena badan tuh udah tidak menghasilkan ATP lagi, kemudian dia nggak bisa ngelepasin ini, jadinya semua ototnya jadi kaku. Nah ini di otot itu tuh ada specialized reticulum endoplasma. Jadi kan kalau di sel biasa tuh namanya reticulum endoplasma kan, tapi kalau di muscle cells itu tuh specialized, namanya tuh sarcoplasmic reticulum karena dia tuh banyak menghasilkan CA2+. Jadi kalau ini di stimulate, habis itu ini namanya lateral T-tubules. Pokoknya dia itu buat ngestimulus sarkoplasmik di sampingnya dan bakal ngasilin CA2+. Dan nanti CA2+-nya itu bakal ngebuat
Oh ya, ini tuh butuh CA2+, butuh CA2+ buat ngebuat sisi aktifnya itu terbuka biar myosin bisa attach sama aktin. Terus nanti CA2+-nya tuh bakal di reuptake secara aktif ke dalam ini lagi, dan begitulah siklus. Ya udah guys, ini kreatin itu salah satu source tercepat untuk ngasilin ATP. Dan ini tuh yang kayak biasanya orang-orang gym itu minum terus kayak kreatin and protein gitu-gitu pokoknya. Ini kayak orang-orang gym pasti tahu ya guys. Dia tuh kayak salah satu paling cepat ngasilin ATP. Oke, lanjut ke part 2 karena udah kepanjangan. Bye guys.